Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran kewahidian bersama saya Erna Widianti. Anak-anakku semuanya, ingat tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir. Jangan lupa untuk jaga jarak dan sebisa mungkin kalian jauhi kerumunan demi keselamatan kita dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu ajaran wahidiyah, yaitu Lilghaus. Tentunya kalian sering mendengar bahkan sudah hafal tentang pokok-pokok ajaran wahidiyah ini. Salah satunya adalah Lilghaus. Di sini kita akan membahas tentang Lilghaus lebih dalam lagi. Namun sebelumnya mari sejenak kita mengadakan pesoanan kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini nanti senantiasa terbalut syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nadrah beliau ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, sehingga mampu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurahul kihadiyal anam wa asulahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu sahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Baiklah, anak-anakku yang solih solihah, di sini siapa kira-kira yang sudah hafal artinya Lilghaus? Ada yang tahu apa artinya Lilghaus? Ya, pintar sekali ya. Lilghaus ini niat mengikuti bimbingan Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Di samping kita niat lillah dan lirrasul, kita juga diharuskan untuk niat Lilghaus. Lilghaus itu adalah setiap amal perbuatan apa saja, baik itu yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukannya ini supaya diniati mengikuti bimbingan Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Di samping kita juga niat lillah dan juga niat lir rasul. Dalil Lilghaus ini ada di dalam surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Orang yang kembali kepada Allah, kembali dengan sepenuh-penuhnya kembali, lahir dan batinnya ini terutama. Batinnya senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berdebe-debe tadarruk kepada Allah, senantiasa menyerahkan segala-galanya
segala persoalan kepada Allah, menyerahkan 100% pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa takhalluq bi akhlaqillahi wa bi akhlaqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Istilah wahidiyah ini adalah menerapkan 100% lillah billah lirrasul birrasul yang paling sempurna. Orang yang seperti itu pada zaman sekarang ini tidak lain adalah Ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Dalam Al-Quran lain juga disebutkan tentang dasarnya lil ghaus, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian beserta orang-orang yang benar. Anak-anak, orang-orang yang benar di sini dalam iktikad, benar dalam akidah, benar dalam ucapan, dan benar dalam tindakannya. Juga benar menurut pandangan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa sih artinya ghaus itu? Mengapa kita di dalam melakukan amal perbuatan apa saja selain diniati lillah, diniati li rasul, kita kok juga harus diniati lil ghaus? Untuk terlebih dahulu kita harus paham apakah ghaus itu. Ghaus itu artinya adalah penuntun atau pembimbing. Penuntun kepada kebaikan, pembimbing kepada keselamatan dan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi sunatullah bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala itu memilih menunjuk hamba-hambanya untuk dijadikan kekasihnya, yang lebih terkenal dengan istilah wali. Wali-wali ini sangat banyak sekali di berbagai daerah. Bahkan sampai sekarang pun ada wali-wali kekasih Allah itu. Jadi yang menjadi wali itu tidak hanya wali Songo saja, melainkan banyak sekali wali yang tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Wali-wali ini adalah pemimpinnya, seperti halnya kita sebagai rakyat, ada pemimpinnya, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, sampai presiden. Para wali-wali ini juga demikian. Hanya jabatan-jabatan perwalian yang memilih dan mengangkat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pucuk kepemimpinan wali atau rajanya para wali seluruh dunia ini hanya satu orang. Di antara sekian banyak para wali yang ada di dunia, ini ada pemimpinnya, satu orang, yang biasa disebut dengan Sultanul Aulia atau Ghaus, atau biasa disebut dengan Qutbul Aqtab. Istilah-istilah tersebut sama halnya dengan raja, presiden. Nah, itu sama. Jadi, Ghaus ini pada setiap zaman ini hanya ada satu orang. Apabila beliau wafat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penggantinya seketika itu juga. Demikian seterusnya. Jadi setiap tahunnya, setiap masa ini pasti ada Ghausu hadzal zaman yang memimpin, yang memegang pucuk kepemimpinan para wali-wali Allah di muka bumi ini. Tentang siapa orangnya, para ghaus ini ada yang diperintahkan untuk mengumumkan dirinya kepada khalayak umum. Tetapi ada pula yang diperintahkan untuk merahasiakan dirinya. Namun, lewat hubungan batiniah dengan memperbanyak istighosah kepangkuan Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an untuk dapat mengetahui kepada beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Meskipun secara zahir beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an ini tidak memberitahukan. Lalu bagaimana kita dalam Wahidiyah? Menurut Mbah Yai radhiyallahu an sebagai guru kita, sekaligus pentaklif sholawat Wahidiyah, kita tidak harus mengetahui siapa ghaus tersebut. Namun yang penting kita yakin bahwa ada ghaus yang menolong dan melindungi kita, senantiasa membimbing kita. Kita harus selalu berhubungan dengan beliau, sebagaimana kita harus selalu berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ghaus ini adalah wakil atau kaki tangannya dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghausu hadzal zaman ini memiliki nadhrah yang dipancarkan untuk membimbing umat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat menembus seluruh dunia. Orang yang secara zahir bertempat tinggal dekat dengan beliau, ini belum tentu dekat atau lebih banyak mendapat nadhrah dibandingkan dengan orang yang bertempat jauh dari beliau. Meskipun jauh secara zahir, namun hatinya lebih fana dan mahabbah karena memang belum kenal beliau secara biqudratillah wa binadrotillah, mendapatkan nadhrah beliau. Sebagai contoh, ada seorang gadis ya yang bernama Maryam dari Peru, Amerika Latin, yang secara tiba-tiba mendapat nadhrah Mbah Yai Mu'allif sholawat Wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Entah, tidak tahu bagaimana prosesnya, wanita tersebut akhirnya datang ke Kedunglu dan menjadi pengamal sholawat Wahidiyah. Jadi, Ghausu hadzal zaman adalah Sultanul Aulia atau pemimpinnya para aulia pada zaman sekarang ini. Siapapun orangnya Ghausu hadzal zaman, dan umumnya para Sultanul Aulia tersebut, ini tidak ada keterangan-keterangan identitas untuk dapat mengenalnya secara lahiriah. Namun, di dalam kitab Jami'ul Usul fil Aulia disebutkan identitas batin seorang Ghausu hadzal zaman diantaranya: pertama, hatinya itu senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Hatinya selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau ini dikaruniai siri-siri atau keistimewaan yang dapat menembus merata ke seluruh alam seperti meratanya ruh ke dalam jasad, atau seperti merembesnya air di dalam pepohonan. Ini beliau tahu. Yang ketiga, beliau ini menanggung berbagai permasalahan umat manusia di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana seumpama Ghausu hadzal zaman itu tidak ada?
Andai kata tidak ada wahidus zaman atau ghausu hada zaman yang senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan bagi perkaranya segala makhluk, tentulah datang suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengejutkan mereka, kemudian menghancurkan mereka. Sesuai dengan keterangan di dalam kitab Taqribul Usul. Jadi semuanya ini akan hancur jika tidak ada ghausu hada zaman yang senantiasa memohonkan seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi penjelasan tentang lil ghaus dan pengertian ghausu hada zaman itu sendiri. Sekarang tugas kalian, jangan lupa mencatat materi yang sudah Bu Guru jelaskan di slide atas tadi, mulai dari pengertian lil ghaus sampai dalil-dalilnya beserta artinya. Kalian tulis rapi di dalam buku tulis. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Namun tetap jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga diri kita, kita juga termasuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.